ternyata selama ini saat aku ultah dia tuh nggak pulang kampung, tapi pergi tapa di gunung. Apa jangan-jangan nih diguna-guna? Hi. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Neroris, apa kabarnya? Apakah ada keseruan minggu ini yang kalian tunggu-tunggu? Coba komen di bawah. By the way, sampai sekarang kayaknya aku paling aktif interaksi sama Neroris di Instagram. Yang belum follow, @NessieJudge. Dan banyak banget Neroris yang suka kirimin pengalaman horor mereka di DM. Nah, beberapa waktu yang lalu aku tuh sempet baca dan penasaran banget sama guna-guna, ilmu hitam kayak pelet, pemikat, dan lainnya. Jadi aku minta Neroris untuk ceritain pengalaman kalian dan ternyata banyak banget yang bikin aku merinding. So malam ini di Neror kita akan baca beberapa yang paling menyeramkan. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Sebelum kita baca, coba kita cari dulu ya, sebenarnya guna-guna itu apa? Menurut KBBI, guna-guna adalah jampi-jampi untuk mengikat atau menarik hati orang. Sedangkan menurut buku berjudul Bahaya Sihir karya ulama terkemuka Timur Tengah, Syekh Mutawalli Syarawi, sihir atau guna-guna itu merupakan perbuatan yang dilakukan dengan bantuan setan untuk tujuan tertentu, seperti mencelakakan atau merugikan orang lain, mengganggu kesejahteraan, bisa juga untuk merusak hubungan asmara pasangan, sampai membuat seseorang jatuh cinta. Gimana guys menurut kalian definisinya? Langsung aja kita baca pengalaman pertama. Ini dari Ayu Prawita. Ayu cerita, ayahku dipelet sama ibuku. I don't wanna call her mom to be honest. Aku gak mau panggil dia ibu sebenarnya. Jadi ayahku sebelumnya sudah punya istri, terus dipelet sama ibuku sampai meninggal gak wajar gitu. Tiba-tiba aja dia sakit, padahal ayahku nih sehat banget orangnya. Nah terus hartanya itu dikuras dan sudah 22 tahun gak tahu kabar ibuku sekarang kemana. Nah ketahuan bahwa beliau diguna-guna itu pas ayahku sudah meninggal. Jadi budeku beres-beres rumah yang sudah ditinggal kabur oleh ibuku. Ada satu ruangan yang isinya kosong, gak ada apa-apa, kecuali satu lemari yang isinya adalah foto ayahku, voodoo doll, boneka voodoo, lilin, rambut, tanah kuburan, kaca, serabut kelapa, boneka jelek, paku, dan hal-hal gak wajar lainnya. Sejak saat itu anak ayahku dari istri sebelumnya benar-benar benci aku karena dibilang aku adalah anak pelakor. Oh my god, serem banget. Ada satu ruangan isinya cuma satu lemari dengan benda-benda itu guys. Ada satu ruangan yang isinya kosong, gak ada apa-apa, kecuali satu lemari yang isinya adalah foto ayahku, voodoo doll, boneka voodoo, lilin, rambut, tanah kuburan, kaca, serabut kelapa, boneka jelek, paku, dan hal-hal gak wajar lainnya. Dan kasihan juga akhirnya Ayu yang gak tahu apa-apa juga kena dampaknya, dibenci sebagai anak dari seseorang yang jahat. Serem banget. Gimana menurut kalian guys pengalamannya Ayu? Coba komen di bawah. Next ada dari BSL. Dia minta disensor namanya, jadi kita panggil aja BSL. Aku ada, dan ini kejadiannya sama mamaku kak. Mama aku itu adalah janda anak 3. Sorry kalau kata-katanya agak kasar. Papa sama mamaku itu cerai udah lumayan lama. Dan mamaku ini ketemu sama seorang cowok. Kita sebut aja Adi. Dan si Adi ini tahu mamaku karena mereka kerja sekantor. Dan Adi sering ngasihin mama gift kayak baju atau makanan. Biasanya diantar ke rumah. Mama awalnya gak suka sama si Adi ini. Karena emang si Adi ini lebih muda dari mama. Tapi setelah 2 bulanan Adi mendekati mama, abang aku yang pertama itu nyadar bahwa mama sedikit berubah. Awalnya yang gak suka keluar rumah jadi sering keluar rumah. Dan biasanya perginya tuh sama si Adi ini. Mama juga suka marah sama kita kalau kita bahas-bahas tentang Adi. Selain itu, kita tiba-tiba juga sering mendapati penampakan genderuwo. Biasanya kita bisa ngelihat di depan pintu kamar mama. Waktu itu pernah aku kebangun subuh buat ambil wudhu lewat pintu kamar mama. Dan dari jauh aku bisa ngelihat ada sosok tinggi hitam, matanya merah. Nah akhirnya mulai dari situ kita tahu ada sesuatu yang gak benar. Dan abang aku yang pertama itu mulai mendekati Adi. Kalau misalkan Adi datang nih ke rumah, sering ditanya-tanya, mau dibawa kemana mama? Tapi si Adi ini gak pernah jawab. Sampai suatu hari mamaku tiba-tiba kesurupan. Saat kesurupan itu, dia bilang bahwa dia perlu darah ayam. Nah kebetulan waktu mama kesurupan itu Adi lagi ada di sana.
Dia kelihatan panik setengah mati dan akhirnya dia mengakui bahwa ternyata selama ini dia pelet mama supaya terpikat sama dia. Nah akhirnya dia coba copot tuh peletnya, tapi gak semudah itu ternyata. Banyak banget kejadian aneh. Alhamdulillahnya sih sekarang udah sembuh dan kita juga udah gak tahu Adi sekarang di mana. Berarti peletnya bukan cuma jampi-jampi ya kalau ini ya guys, sampai mengirimkan makhluk antara untuk menjaga atau merasuki korbannya. Kok bisa gitu? Coba ada yang tahu nggak Neraris? Komen di bawah. So creepy. Next ada dari Bill. Hai Nes, aku ada pengalaman nih, tapi bukan pure dari aku, melainkan dari omku. Jadi aku punya om, dia tuh dosen di suatu universitas yang ada di Surabaya. Nah beliau ini gak tertarik untuk menikah sebelumnya. Tapi tiba-tiba aja nih ketika usianya menginjak 50 tahun, dia bilang sama keluarga besar bahwa dia akan segera menikah sama seseorang. Keluarga pun kaget dan awalnya semuanya support dia dong. Semuanya kasihan selama ini dia hidup sendiri. Tapi ketika dia cerita bahwa ternyata calonnya, kita sebut aja M, itu usianya baru 21 tahun, keluarga pun ragu. Sampai terjadilah perseteruan panjang. Pihak keluarga merasa bahwa M ini terlalu muda. Kita juga belum tahu bibit, bobot, bebetnya. Dan awalnya ketika berdebat, omku pun setuju dengan keputusan keluarga. Tapi tiba-tiba nih, Hamin 28, omku bilang sama pihak keluarga bahwa dia akan segera menikah dengan M bulan depan. Semuanya langsung shock, tapi gak ada yang bisa kita lakukan selain mendukung si om. Akhirnya pihak keluarga pun menuruti kemauan om. Anehnya pada hari H waktu akad nikah, aku sama sepupu-sepupu lainnya yang seumuran itu dilarang untuk datang, disuruh jaga rumah. Sampai akhirnya acara selesai semuanya pulang. Tanteku alias adik dari omku cerita sama anak-anak yang di rumah yang gak ikut. Dia bilang, tadi anakku nangis waktu di depan janur kuning. Katanya ada genderuwo 2, gede banget, jaga di depan janur beserta kuntilanak merah. Nah kita shock dong, dari situ kita mulai mikir apa jangan-jangan nih omku yang biasanya rasional tiba-tiba merubah pikirannya karena diguna-guna. Sampai akhirnya sepupuku yang tinggal di Kalimantan menanyakan kepada orang pintar yang mengonfirmasi bahwa ternyata omku diguna-guna. Saat para anggota keluarga juga mulai tahu, tiba-tiba tanteku yang anaknya nangis pas akad nikah tadi muntah darah guys di depan semua orang. Bukan sekedar darah tapi gumpalan darah yang besarnya itu sebesar 1 piring makan. Dia segera dibawa ke rumah sakit. Pihak rumah sakit aja bingung, katanya gak ada apa-apa. Dan long story short, tanteku ini akhirnya meninggal dunia. Dan setelah tanteku meninggal, si M, istri barunya om, sudah melarang omku untuk kumpul keluarga lagi. Udah sampai situ doang? Oh my god. Berarti sampai sekarang istrinya masih gak ngebolehin. Kenapa ya? Dan kenapa tante jadi korbannya? Apa karena dia orang yang pertama ya? Yang bilang bahwa M kayaknya pakai guna-guna. Ya gak sih? Atau karena om selalu respect sama tante gitu, selalu mendengarkan tante. Aku jadi bingung. Gimana menurut kalian guys? Coba komen di bawah. Next ada pengalamannya AN. Ini juga minta disensor nama akunnya. Ada banget kata dia. Kenalanku ada yang dukun dan dia pernah ngadain upacara-upacara gitu untuk tanteku. Kenapa? Karena tanteku mau mikat suaminya yang sekarang. Hade banget deh. Dari mandi air kembang 7 rupa dan lain-lain. Ribet banget. Tapi ya berhasil karena mereka sekarang sudah menikah. Padahal suaminya itu dulu masih punya istri sah dan juga anak. Serem. Tapi jujur aku penasaran banget sama orang yang dituliskan sebagai korban gitu ya. Memangnya saat dipikat gini, apa yang mereka rasakan? Apa kok otaknya tiba-tiba tidak bisa berfungsi? Kayak cuma bisa fokus sama orang itu? Atau matanya dibikin rusak gitu? Kalau ngelihat keluarganya jadi gak tertarik? Atau fokusnya kah diganggu? Jadi mau kerja pun tetap kepikiran sama orang yang guna-guna. Ada yang tahu nggak? Coba komen di bawah guys. Serem banget soalnya. Next ada dari Putri Yansyah. Pas banget nih Putri bilang, kebetulan aku korban pemikat Kanes. Haha, mau nggak percaya, tapi kejadian di diri sendiri. Jadi di awal tahun 2017, aku tuh ikut organisasi Karang Taruna di lingkungan rumahku. Dan beberapa kali nih aku ikut serta datang dan membantu beberapa acara yang diadakan Karang Taruna saat usiaku masih 17 tahun. Masih sekolah kelas 2 SMK. Pada saat itu ada seorang laki-laki yang deketin aku. Sebut aja J. Dan ternyata rumah aku sama J ini cuma beda gang. Akhirnya pada Oktober 2017 kita resmi mulai pacaran. Dari awal pacaran sebenarnya aku tuh biasa aja sama si JJ ini. Aku tuh lebih fokus sama sekolahku.
Dan pada saat itu aku juga lagi PKL, pelatihan kerja lapangan. Jadi nggak terlalu intens ketemu atau chat sama dia walaupun rumah kita deket. Ditambah lagi pada saat itu kan aku masih sekolah. Masih malu dan takut juga kalau ketahuan mama papaku bahwa aku pacaran. Tapi setelah hampir 1 tahun pacaran, aku ngerasa aneh. Di dompet dia aku nemuin ada kertas, isinya semacam potongan huruf Arab, tapi kertasnya tuh lusuh banget. Sampai kertasnya tuh udah gak warna putih lagi, melainkan warna kuning. Selain kertas itu di dompetnya juga ada foto aku, yang di belakangnya ada tulisan Arab juga. Nah pada saat itu karena aku masih kecil juga ya, aku belum ngerti bahwa mungkin itu adalah semacam ajian untuk memikat aku. Yang lebih anehnya selama kurang lebih 3,5 tahun kita pacaran, dia selalu pulang kampung tepat pada 18 Agustus, dimana itu adalah hari lahir aku. Dan setiap tahun di hari lahir aku dia akan puasa. Setiap aku tanya puasa apa, dia bilang puasa sunnah. Padahal selain di hari ulang tahun aku, dia tuh gak pernah puasa. Dan selama pacaran sama dia, aku bener-bener gak bisa ngelupain nih orang. Tiap hari kita berantem tetep aja gak bisa lepas. Gak tahu kenapa rasanya tuh kayak aku bersalah banget sama dia. Bahkan ketika dia mulai main tangan. Tapi each time, setiap kali saat aku ngeliat wajah dia lagi, pasti aku luluh. Maafin berkali-kali. Sampai suatu masa aku akhirnya dibawa ke orang pintar. Beliau bilang bahwa tanggal lahir aku dipuasain sama si J agar aku nurut sama dia. Dan ternyata selama ini saat aku ultah dia pulang kampung, dia tuh gak pulang kampung, tapi pergi tapa di gunung. Dan kertas dan juga foto yang bertuliskan Arab itu adalah pegangannya dia. Dan ternyata di dalam dompetnya juga ada sebuah benda kecil berbentuk keris yang harus dia bawa setiap dia ketemu aku. Dan setelah benar-benar akhirnya putus sama dia juga gak terima dan berusaha untuk nyempilin beberapa barang di lubang ventilasi rumah aku. Pas papaku buka, isinya ada foto aku dengan tulisan yang lebih besar, kertas A5 bertuliskan Arab, dan juga gelang cincin dan kalung yang pernah dia kasih ke aku, tapi aku kembalikan saat putus. Papaku juga nemuin ada gulungan rambut di dalam kertas yang diikat pakai tali, dan ada minyak wangi di botol kecil banget. Akhirnya semuanya sama papaku dibakar, dan dari situ alhamdulillah aku bener-bener lepas dan gak pernah kebayang-bayang dia lagi. Oh my gosh, serem banget. Dia bener-bener berusaha ya guys untuk memikat perempuan yang dia sukai sampai kayak gitu, biar jatuh cinta sama dia tanpa condition gitu, tanpa persyaratan. Bahkan kalau dia main tangan, dia kurang ajar, dia gak jelas, jelek, nyebelin, pelit, gak modal dan lain-lain, orang yang dia suka tidak akan lari, tapi pakai bantuan entah dari mana ya. Nah yang aku baru-baru ini baca bikin aku penasaran banget tentang guna-guna ini, itu postingan di media sosial yang menceritakan ada asisten rumah tangga yang melakukan guna-guna juga ke majikannya. Jadi ini kejadian di tahun 2020, ada seorang tenaga kerja wanita Indonesia namanya Diana, dan dia tuh kerja di Singapura. Diana ini akhirnya divonis penjara 6 bulan setelah ketahuan mencampur ludah, urin, cairan menstruasi ke dalam makanan dan juga minuman yang dihidangkan kepada majikannya. Kenapa? Ternyata ini dia lakukan sebagai ritual guna-guna guys. Di pengadilan dia ditanya dong kenapa dia melakukan hal ini. Ternyata dia menjawab jujur. Dia mengaku bahwa dia melakukan ini supaya majikannya gak marah kalau pekerjaan dia tidak beres. Dan percaya nggak percaya, ini bukan pertama kalinya aku dengar tentang ritual mencampurkan bodily fluid atau cairan tubuh sebagai metode guna-guna. Jadi ini pernah kejadian juga sama salah satu keluarga teman aku pas aku SMA. Jadi keluarga teman aku ini mix, salah satu orang tuanya itu orang Indonesia dan salah satunya adalah orang Australia. Aku gak akan bilang bapaknya yang mana ibunya yang mana, tapi salah satu dari mereka percaya bahwa mereka hendak ditinggalkan sama pasangannya. Terus dia ke orang pintar di gunung, dia minta anaknya, temen aku, untuk nyuri pakaian dalam dari orang tua satunya, dimana dengan pakaian dalam tersebut dilakukan ritual, dan ujung dari ritual tersebut adalah si orang pintar / dukun itu membuat semacam ramuan yang dicampurkan juga dengan cairan tubuh dari si orang tua yang satu untuk dimasukkan ke minuman-minuman yang diberikan kepada pasangannya. Dan itu kejadiannya udah puluhan tahun, anaknya masih trauma sampai hari ini. Serem banget. Anyway, selain itu ada satu nih guys, cerita yang sempat viral juga di media sosial, diunggah oleh sebuah akun TikTok bernama Eliza Siva. Jadi Kak Eliza ini menceritakan pengalaman mengerikan yang dialami seorang perempuan bernama Alina. Alina ini udah menikah, punya suami namanya Reza.
Mereka berdua punya anak namanya Rere. Dan keluarga mereka ini mempekerjakan seorang asisten rumah tangga bernama Asih. Awalnya keluarga kecil Alina sama Reza ini guys adem ayem, tentram-tentram aja. Asih juga bekerja dengan baik, gak macem-macem, rajin beribadah. Pokoknya sama sekali gak ada yang aneh-aneh. Sistem ini berjalan untuk beberapa waktu sampai lama-kelamaan kok ada yang berubah. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Reza mulai suka sama Asih. Dan gak cuma sekedar crush atau suka doang, dia sampai minta izin sama Alina untuk menikahi Asih. Jadi Alina hendak dimadu. Awalnya Alina mencoba untuk tegar guys, dia mencoba untuk bertahan. Walaupun dia juga bingung ya apa yang terjadi gitu dalam keluarganya. Tapi akhirnya Alina gak kuat dan dia memutuskan untuk keluar dari rumahnya sendiri. Gak hanya suaminya yang tiba-tiba suka sama Asih, meninggalkan dia untuk Asih, Alina juga ngerasa bahwa Rere, anak dia, mulai ngejauhin Alina dan jadi deket banget sama Asih. Setiap bareng sama Alina, Rere yang biasanya awalnya tuh ceria, seneng, tiba-tiba berubah jadi pendiam, sering bengong, dan gak betah gitu spending time atau ngabisin waktu bareng mamanya sendiri. Maunya sama Asih aja. Bahkan Rere begitu ditanya mau tinggal sama siapa, dia memilih Asih. Sudahlah itu semua terjadi di dalam rumah tangganya. Yang bikin Alina akhirnya curiga adalah ibu kandungnya sendiri tiba-tiba berubah ke Alina. Biasanya ibunya nih sangat perhatian, memberikan semangat. Tiba-tiba kalau ngomong sama Alina tuh seakan dia kecewa. Bahkan dia gak mau didatengin sama Alina. Ibu mana yang gak mau didatengin sama anaknya? Dan Alina di situ mulai sadar kok ini aneh. Seluruh keluarganya tiba-tiba menjauhi dia. Sampai suatu hari Alina datang ke rumah suaminya untuk menjenguk Rere. Alina masuk ke kamar Rere, dia rapi-rapiin kamar anaknya. Terus di bawah bantalnya Rere, dia nemu ada plastik aneh. Begitu dibuka, plastik ini berisikan ada tulisan gitu, pakai bahasa Arab tapi nggak tahu artinya apa. Nah suatu ketika juga Rere tuh tersedak. Alina sebagai mamanya langsung ngasih dia minuman dong guys, air putih gitu. Pas dia kasihin ke Rere, tiba-tiba si Asih bilang, itu bukan minumannya Rere. Rere ada minuman khusus. Dan di lain kesempatan Alina tuh juga sempat ngeliat. Memang sebelum Asih ngasih minuman ke Rere atau Reza, dia tuh akan membacakan sesuatu di atas minumannya. Awalnya mungkin dipikir kayak mungkin didoain aja gitu ya. Tapi semakin lama semakin janggal. Pernah lagi Alina ngeliat sebelum pergi jalan-jalan sama Rere, Asih mengoleskan semacam minyak wangi di jidatnya Rere. Dan gak lama tuh setelah diolesin minyak wangi tersebut, tiba-tiba Rere ngeluh. Dia pusing dan mual sampai dia gak bisa jalan sama Alina. Di rumah mereka juga, Alina menemukan semakin banyak hal aneh. Botol berisi bunga-bunga direndam air, bunga-bunga aneh di dapur, wadah berisikan beras kuning, dan kertas-kertas yang bertuliskan bahasa Arab itu tersebar di seluruh sudut rumah. Nah setelah penemuan-penemuan ini ternyata guys, yang sadar itu bukan cuma Alina, tapi juga Reza. Sampai akhirnya mereka memutuskan bahwa Rere kayaknya tinggal sama Alina dulu aja. Karena mereka punya kecurigaan nih bahwa si Asih itu ada main-main. Dan ketika Rere tinggal sama Alina, dia tiba-tiba sakit. Langsung demam. Bahkan lebih gila lagi beberapa hari nih setelah dia tinggal sama mamanya sendiri, kakinya tuh udah gak bisa dipakai. Dia gak bisa berdiri. Dibawa ke dokter, dokter aja bingung lah kenapa ya. Soalnya begitu dicek gak ada masalah sama kakinya Rere. Dan gak lama kemudian tiba-tiba Alina dapat kabar duka, ibunya meninggal dunia. Pas Alina ngurusin kepergian ibunya, dia datang ke rumahnya. Dia nemu di kamar ibunya ada gumpalan rambut diikat benang. Dan rambut yang diikat benang itu warnanya hitam. Padahal ibunya Alina rambutnya semua udah uban guys, udah putih. Akhirnya at that point dia udah mulai kayak something is definitely going on. Pasti ada sesuatu yang lagi terjadi. Dia gak tahu apa. Tapi apakah itu ada hubungannya sama Asih, dia pun belum tahu. Apakah cuman kebetulan aja? Aku jadi bingung. Gimana menurut kalian guys? Tapi ada baiknya juga untuk kita selalu hati-hati mempercayai seseorang. Biarpun orang baik, biarpun orang yang kita percaya, mesti ada tetap ya batasan akses yang harus kita jaga gitu guys. Kayak balik lagi sama kasus yang di Singapura. Itu ayatnya sebenarnya kalau dipikir-pikir niatnya baik ya, biar dia hubungannya harmonis gitu sama atasannya, majikannya. Tapi caranya jahat, ya kan? Jadi kita nggak benar-benar tahu batasan pemikiran seseorang atau batasan hasrat seseorang, itu lebih serem lagi. Overthinking nggak kalian? Coba. Gimana menurut kalian? Coba aku lempar lagi ke Neroris. Mana cerita yang paling bikin merinding? Apakah kalian punya pengalaman serupa? Jujur, dari semua tema yang pernah aku tanyakan ke Neroris untuk diceritakan di DM Instagram, ini yang paling banyak balasannya. Sampai teman-teman aku beberapa ngirimin cerita mereka. Kaget sih jujur, berarti ini sesuatu yang cukup common ya, cukup umum
di Indonesia. Bahkan aku secara nggak langsung pernah tahu temen aku yang mengalami hal yang tadi. Salah satu omku juga setelah bercerai itu di rumahnya, di atas kusen pintunya itu juga kita nemuin ada kertas-kertas lipetan isinya huruf Arab gundul di mana-mana kayak gym gitu. Entah maksudnya apa, entah powernya apa, so bizarre. Aku gak sabar untuk bacain komentar kalian di bawah dan pengalaman kalian di bawah. Kasihin aku juga pengertian kalian. Siapa tahu ada dukun nonton ini. Let me know. Apakah ini beneran bekerja? Nah, yang punya cerita-cerita yang lebih panjang dan mau dibahas di pengalaman horor Neroris terseram seperti video-video ini, kalian bisa kirim ke requestnasi@gmail.com. Dan Neroris ada 4 video per minggunya di channel ini, jadi make sure kalian tonton semua. Pencet tombol subscribe-nya karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi di Neror selanjutnya. Bye-bye. Aku bilang sama dia pernah ngadain dan juga gelang cincin cairan menstrua. Keras banget, sakit bener.